Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junior Ferrari dengan NIM 2100212. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teknik dan alat manajemen mutu terpadu pada mata kuliah manajemen mutu terpadu yang diampu oleh Ibu Dr. Sulastri, SPD MPD. Baiklah, langsung saja. Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu adalah suatu pendekatan atau manajemen untuk meningkatkan kualitas, kompetitif, efektivitas, serta flexibility dari seluruh organisasi dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nah, teknik dan alat ini seolah menjadi sangat penting dalam pengendalian mutu produk atau jasa. Sebab itu, terkadang pimpinan perusahaan atau lembaga menjadikan teknik dan alat ini sebagai sebuah alat untuk peningkatan mutu. Penggunaan teknik dan alat sudah tentu harus sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi atau lembaga. Pastinya organisasi atau lembaga menginginkan alat kualitas yang mudah digunakan. Nah, jadi alat kualitas merupakan pilar penting dari kerangka manajemen mutu terpadu atau total quality management. Tapi sebelum kita menentukan alat dan teknik manajemen mutu terpadu, sebelumnya kita harus mengidentifikasi masalah dan kesulitan dalam pelaksanaan, sehingga kita dapat mengembangkan solusi untuk mengantisipasi masalah dan membangun pendekatan yang tepat untuk menetapkan alat-alat dan teknik-teknik yang akan digunakan dalam manajemen mutu terpadu. Baiklah, di sini ada teknik dan alat manajemen mutu terpadu. Terdapat dua aliran pemikiran tentang teknik dan alat pengendalian mutu terpadu tersebut, yaitu yang pertama dengan metode statistik dan yang kedua dengan metode non-statistik. Nah, tidak diketahui alat mana yang terlebih dahulu lahir atau alat mana yang terlebih dahulu digunakan. Namun, statistik quality control pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Walter Shewhart pada tahun 1924. Nah, pada perkembangan selanjutnya, teknik dan alat pengendalian mutu semakin berkembang. Bahkan saat ini ada yang menggunakan metode non-statistik. Bagi kalangan tertentu, metode non-statistik ini dianggap lebih mudah, lebih sederhana, dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, adapun macam-macam dari metode statistik ini, macam-macam alat dan teknik dari metode statistik ini, yaitu yang pertama check sheet atau lembar pengumpul data. Nah, check sheet atau lembar pengumpul data ini merupakan alat yang mutlak diperlukan bagi mereka yang melaksanakan penelitian dan pengendalian kualitas atau kuantitas barang maupun jasa. Karena dari data yang didapat atau yang dikumpulkan dapat mengambil sebuah gambaran, kesimpulan, ataupun keputusan yang akurat. Tanpa memiliki data, membuat pengambilan kesimpulan atau keputusan ataupun rencana tindakan hanya berdasarkan kira-kira saja, sehingga bukan suatu yang mustahil jika akhirnya kesimpulan atau keputusan akan jauh seperti yang diharapkan. Nah, secara umum, check sheet ini terbagi menjadi 3 jenis beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama itu ada check sheet, lembaran yang berisi bahan-bahan keterangan yang telah ditentukan sasaran dan keperluannya dengan kolom jumlah atau ukuran barang atau kegiatan yang akan diperiksa dengan penentuan waktu yang teratur maupun penentuan waktu yang bebas. Fungsi dari check sheet itu sendiri yaitu yang pertama untuk menghitung jumlah produksi atau barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua untuk menghitung kerusakan atau kesalahan produk yang dibuat. Yang ketiga untuk mengukur bentuk dari segi panjang atau volume dari hasil produksi atau barang yang diproduksi. Yang keempat yaitu untuk mengukur keadaan atau kondisi atau alat atau hasil barang produksi. Yang kelima untuk mengukur waktu proses pengerjaan. Nah, jenis yang kedua yaitu checklist.
Checklist itu merupakan suatu lembaran yang berisi bahan-bahan keterangan yang telah ditentukan sasarannya atau keperluannya, kegiatan yang dicocokkan keberadaannya atau jumlahnya dengan penentuan waktu tertentu. Nah, fungsi dari checklist ini sendiri yaitu yang pertama untuk mencocokkan ukuran hasil produksi dengan standar yang digunakan. Yang kedua yaitu untuk mencocokkan jumlah pengiriman dengan pesanan. Jadi berapa jumlah pengiriman dan berapa juga jumlah pesanan, tidak berlebih dan tidak juga kurang dari jumlah pesanan. Yang ketiga yaitu untuk mencocokkan barang dengan jumlah yang dibawa atau yang dikirim. Jadi tidak ada barang yang berlebih, dipastikan untuk tidak ada barang yang berlebih ataupun barang yang kurang untuk dibawa atau dikirim. Yang keempat yaitu untuk mengontrol jenis barang yang akan dibeli. Terus jenis yang ketiga yaitu check drawing. Nah, check drawing ini yaitu suatu lembaran yang berisi gambar barang yang telah ditentukan untuk diperiksa keadaannya, dan setiap barang menggunakan lembar yang berbeda. Fungsi dari check drawing ini sendiri yaitu untuk menunjukkan posisi atau lokasi kerusakan jika terdapat kerusakan. Yang kedua yaitu untuk mencocokkan posisi pemasangan barang-barang produksi. Yang ketiga yaitu untuk pengontrolan lokasi masalah yang akan atau yang telah diselesaikan. Setelah yang kedua, ada diagram Pareto. Jadi diagram Pareto itu sendiri adalah kombinasi dari dua macam bentuk grafik, yaitu grafik kolom dan grafik garis. Nah, guna dari diagram Pareto itu sendiri yaitu yang pertama untuk menunjukkan masalah utama atau masalah pokok. Yang kedua untuk menyatakan perbandingan masing-masing masalah terhadap keseluruhan. Yang ketiga yaitu untuk menunjukkan perbandingan masalah sebelum dan sesudah perbaikan. Terus yang ketiga ada histogram. Histogram adalah bentuk dari grafik kolom yang memperlihatkan distribusi yang diperoleh bila mana data dalam bentuk angka telah terkumpul. Meskipun suatu histogram dibuat berdasarkan contoh data, namun tujuannya adalah untuk memberikan saran mengenai kemungkinan distribusi keseluruhan data atau populasi yang akan diambil. Dalam histogram, nilai dari peubah berkesinambungan digambarkan pada sumbu horizontal yang dibagi dalam kelas atau sel yang mempunyai ukuran yang sama. Biasanya ada satu kolom untuk tiap kelas dan tinggi kolom menggambarkan jumlah terjadinya nilai data dalam jarak yang digambarkan oleh kelas. Histogram ini dipakai untuk menentukan masalah dengan melihat bentuk dan sifat dispersi dan nilai rata-rata. Yang keempat ada diagram tebar atau scatter diagram. Nah, diagram tebar atau scatter diagram ini yaitu menggambarkan hubungan antara dua data yang dipetakan dalam satu diagram. Diagram tebar digunakan sebagai alat penguji hubungan antara sebab dan akibat. Jadi penguji untuk hubungan antara sebab dan akibat. Nah, yang kelima ada grafik. Grafik ini adalah kumpulan data yang dinyatakan dalam bentuk gambar secara sistematis. Guna atau fungsi dari grafik ini yang pertama yaitu mempermudah, memperjelas, serta mempercepat pembacaan data. Yang kedua, dapat memaparkan data yang lalu dan data yang baru sekaligus. Yang ketiga, dapat melihat dengan jelas perbandingan dengan data lain yang saling berhubungan. Dan yang keempat yaitu untuk membantu atau mempermudah dalam menganalisa pengambilan keputusan berbagai jenis grafik untuk membantu mempermudah menganalisa dalam pengambilan keputusan. Nah, ada beberapa jenis grafik yang digunakan tergantung dari tujuan pemakaiannya. Jadi jenis grafik itu sendiri ada 3, yaitu grafik garis atau line graph, yang kedua yaitu grafik kolom atau balok atau bar graph, yang ketiga yaitu grafik lingkaran atau circle graph. Nah, yang keempat ada dan yang keenam ada stratifikasi. Stratifikasi adalah pengelompokan data berdasarkan kriteria tertentu. Lalu yang ketujuh ada Six Sigma. Nah, Six Sigma ini sendiri diperkenalkan oleh Michael Harry dan Richard Schroeder pada tahun 1970. Sigma dalam statistik dikenal sebagai simpangan baku yang menyatakan nilai simpangan terhadap nilai tengah satu proses. Suatu proses itu dikatakan baik apabila berjalan pada suatu rentang yang disepakati.
Rentang tersebut memiliki batas. Ada batas atas atau upper specification limit dan batas bawah atau lower specification limit. Proses yang terjadi di luar rentang disebut cacat. Jadi harus berada di antara batas atas dan batas bawah. Nah, Six Sigma ini merupakan pendekatan menyeluruh untuk menyelesaikan masalah dan peningkatan proses melalui fase DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Nah, DMAIC ini merupakan jantung dari analisis Six Sigma yang menjamin voice of customer berjalan dengan keseluruhan proses sehingga produk yang dihasilkan memuaskan pelanggan. Nah, define itu sendiri adalah fase menentukan masalah, menetapkan persyaratan-persyaratan pelanggan, mengetahui critical to quality, lalu measure adalah fase untuk mengukur tingkat kecacatan pelanggan. Lalu ada analis adalah fase menganalisis faktor-faktor penyebab masalah atau penyebab kesenjangan atau penyebab kecacatan yang terjadi. Lalu improve adalah fase meningkatkan proses dan menghilangkan faktor-faktor penyebabnya tadi. Terus yang terakhir ada control, adalah fase mengontrol kinerja proses dan menjamin kecacatan, kesenjangan itu tidak muncul lagi. Lalu yang kedelapan ada DOA. Ini diperkenalkan oleh Ronald Fisher. Jadi perancangan percobaan atau rancangan percobaan atau juga disebut dengan Design of Experiment atau disingkat dengan DOA adalah kajian mengenai penentuan kerangka dasar kegiatan pengumpulan informasi terhadap objek yang memiliki variasi atau stokastik berdasarkan prinsip-prinsip statistika. Nah, bidang ini merupakan salah satu cabang penting dalam statistika inferensial dan diajarkan di banyak cabang ilmu pengetahuan di perguruan tinggi karena berkaitan erat dengan pelaksanaan percobaan atau eksperimen. Terus yang ke-9 ada proses capability. Ini diperkenalkan oleh Zhang et al. Pada tahun 1990. Nah, kapabilitas proses adalah proses dalam membandingkan output dari input kontrol untuk batas spesifikasi dengan menggunakan indeks kemampuan. Perbandingan dibuat dengan membentuk rasio penyebaran antara spesifikasi terhadap spesifikasi proses terhadap penyebaran nilai proses yang diukur dengan 6 unit proses standar deviasi. Kemudian ada metode non-statistik. Nah, pada metode non-statistik ini terdapat 14 teknik dan alat yang digunakan. Yang pertama yaitu single point lesson. Jadi single point adalah volume satu halaman sebagai alat pengajaran terstruktur. Jadi masing-masing mencakup prinsip, alat, atau konsep yang jelas dan ringkas. Single point meliputi 4 pertanyaan utama. Yang pertama itu apa? Yang kedua itu mengapa menggunakannya, yang ketiga bagaimana cara kerjanya, dan yang keempat apa saja faktor-faktor penting untuk menjadikannya berhasil atau sukses. Lalu yang kedua ada suggestion scheme. Suggestion scheme ini adalah skema yang diberikan perusahaan atau organisasi kepada karyawan atas prestasi kinerjanya. Lalu yang ketiga ada 5C can do. Nah, 5C can do ini adalah menekankan pada aspek-aspek kinerja sebenarnya. Jadi 5S can do ini adalah singkatan dari 5S-nya itu adalah singkatan dari sort, straighten, sweep, standard result, dan self discipline. Lalu untuk can do-nya yaitu singkatan dari cleaning up, arranging, neatness, disiplin, dan ongoing improvement. Nah, yang keempat ada 5 whys. Nah, jadi 5 whys ini diperkenalkan oleh Taiichi Ohno. Nah, Taiichi Ohno ini perintis sistem produksi Toyota pada tahun 1950-an.
Jadi 5 whys ini menekankan pada pertanyaan mengapa. Jadi Ohno ini memandang sebuah masalah bukan sebagai hal negatif, melainkan sebagai kesempatan tersembunyi untuk melakukan perbaikan terus-menerus, atau dengan istilah kaizen. Jadi setiap kali sebuah masalah muncul, ia menganjurkan stafnya untuk langsung menyelidiki permasalahannya sampai menemukan akar penyebabnya. Amati lalu bertanya mengapa sebanyak 5 kali mengenai setiap soal. Jadi mengapa, misalnya mengapa robot ini berhenti, mengapa muatannya melampaui batas, mengapa kurang ini, mengapa tidak cukup, mengapa tersumbat, atau mengapa ada kendala. Jadi ada 5 sampai 5 pertanyaan dengan bertanya mengapa. Ini diperkenalkan oleh Taichi Onho. Nah, terus yang kelima ada 7 ways. Jadi ways di sini dimaksudkan pemborosan, jadi 7 pemborosan. Ini adalah jenis-jenis pemborosan yang terjadi dalam proses manufaktur maupun jasa, yakni transportasi, inventory, gerakan, menunggu, dan proses yang berlebihan. Jadi produksi yang berlebihan atau barang rusak. Nah, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah teamwork atau transportation, inventory, mention, waiting, over processing, and over production defect. Nah, ini juga diperkenalkan oleh Taichi Onho ini tadi yang dari Jepang, yang bekerja untuk Toyota, dan memperkenalkan ini dalam sistem produksi yang dikenal dengan Toyota Production System. Ini mungkin lebih cocok kepada peningkatan mutu pada sebuah perusahaan barang. Terus yang ke-6 ada Pokayoke. Jadi Pokayoke dikenal juga dari Toyota Motor Corp. Namun bukan lagi dari Taichi Ohno, ini dari Shigeo Shingo, dalam rangka mewujudkan zero defect atau bagian yang terpisahkan dari Toyota Production System. Nah, kata lain, quality bulk in process berarti manusia berinteraksi dengan teknologi untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan benar dan resiko kerusakan, proses berhenti, atau kecelakaan selama proses sebisa mungkin dihindari. Jadi prinsip dari Pokayoke adalah mencegah terjadinya kesalahan karena sifat manusiawi, yaitu terkadang karyawan lupa, tidak tahu, ataupun tidak sengaja. Sehingga kita tidak hanya menghabiskan energi untuk mengingatkan dan menyalahkan orang untuk mencegah terulangnya kesalahan, tetapi harus fokus pada bagaimana cara untuk memperbaiki proses sehingga kesalahan itu tidak terulang lagi atau kesalahan itu terhapuskan. Jadi tujuan dari Pokayoke ini adalah untuk mencegah terjadinya defect. Prinsip anti salah ini akan mencegah terjadinya defect, yang artinya menghemat biaya operasional perusahaan. Jadi membuat kualitas produk selalu pada kondisi terbaik dan membuat output dari proses menjadi predictable. Terus yang ke-7 ada siklus Deming. Nah, siklus Deming ini adalah suatu proses pemecahan masalah. Metode ini dipopulerkan oleh William Edwards Deming, atau lebih dikenal lagi dengan PDCA atau Plan, Do, Study, and Act. Nah, dalam suatu proses pemecahan masalah, 4 langkah iteratif ini yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas. Terus yang ke-8 ada diagram sebab akibat atau fishbone diagram. Nah, fishbone diagram ini biasanya disebut dengan diagram tulang ikan, grafik tulang ikan, yaitu diagram yang menunjukkan sebab akibat yang berguna untuk mencari atau menganalisa sebab-sebab timbulnya masalah sehingga memudahkan cara untuk mengatasinya. Penggunaan analisis sebab akibat ini bertujuan untuk mengenal penyebab yang penting, memahami semua akibat dan penyebab, membandingkan prosedur kerja, menemukan pemecahan yang tepat, memecahkan hal apa yang harus dilakukan, dan mengembangkan proses. Lalu yang ke-9 ada source infection. Source infection ini adalah prosedur-prosedur yang berkaitan dengan infeksi.
inspeksi. Nah, terus yang ke-10 ada balance score atau kartu skor yang berimbang. Nah, ini adalah suatu konsep untuk mengukur apakah aktivitas-aktivitas operasional sebuah perusahaan dalam skala kecil sejalan dengan sasaran yang lebih besar dalam hal visi dan strategi. Terus yang ke-11 ada flow chart. Flow chart ini atau diagram alir merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. Diagram ini bisa memberi solusi selangkah demi selangkah untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam proses ataupun algoritma tersebut. Lalu yang ke-12 ada teknik atau sumbang saran atau lebih dikenal dengan brainstorming. Brainstorming ini adalah istilah untuk sumbang saran antara lain dengan cara curah pendapat, rembukan atau bertukar pikiran. Fungsi dari teknik ini adalah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pendapat dari anggota tim tentang suatu masalah sehingga diidentifikasi berbagai atau sejumlah penyebab masalah. Nah, tapi hasil ini masih perlu ditindaklanjuti dengan teknik-teknik lainnya, misalnya dengan affinity atau Pareto. Terus yang kedua, fungsi dari sumbang saran ini yaitu memberdayakan anggota lain atau anggota tim melalui pemberian motivasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan kreativitas dan daya pikir mereka. Terus yang ke-13 ada patok duga atau benchmarking atau disebut juga dengan pembandingan. Nah, disebut dengan pembandingan karena dilakukan dengan cara membandingkan dan menemukan hal baru yang perlu dan cocok dengan modifikasi yang perlu untuk diterapkan di institusinya. Terus yang terakhir itu adalah rumah mutu atau house of quality. Dari namanya, teknik ini, pengendalian mutu ini adalah diagram rumah mutu. Jadi orang sering menyebutnya atau memendekkannya dengan rumah mutu atau RM. Teknik ini merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan dalam penyebargunaan fungsi mutu atau quality fungsi development di institusi yang menganut manajemen mutu terpadu. Sedangkan untuk house of quality itu sendiri adalah salah satu kunci untuk mencapai peningkatan mutu yang berkesinambungan dengan melibatkan pelanggan atau klien sedini mungkin dalam proses perencanaan produk dan jasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teknik dan alat manajemen mutu terpadu. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.